Assalamualaikum teman-teman Miss, teman-teman kelas 1. Hari ini kita belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran ke-1 sampai ke-3. Teman-teman kelas 1, apa kabarnya kalian semua hari ini? Semoga teman-teman kelas 1 sampai hari ini selalu diberi kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ingin sehat, teman-teman jangan lupa untuk berolahraga, makan dan minuman bergizi, dan jangan lupa untuk minum vitamin juga ya, agar daya tahan tubuh kita tetap terjaga. Mari bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Ayo, angkat kedua tangan teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, give me knowledge and intelligence. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, teman-teman kelas 1 sudah mengawali pembelajaran tematik dengan membaca doa sebelum belajar. Hari ini kita masuk pada tema 8, subtema 2, pembelajaran ke-1 sampai ke-3. Teman-teman, pada subtema 2 ini berjudul kemarau. Indonesia itu mempunyai 2 musim teman-teman. Ada musim hujan dan juga musim kemarau. Pada musim kemarau, hampir setiap hari langit cerah. Dan pada siang hari, matahari bersinar amat terang. Langit tampak biru dihiasi awan putih. Saat matahari terbenam, sinarnya berwarna jingga. Benda-benda terlihat berwarna keemasan. Nah, pada malam harinya, bulan bercahaya indah sekali. Bintang-bintang berkelip amat cantik. Tetapi jika kemarau panjang bisa menyebabkan kekeringan teman-teman, karena matahari bersinarnya terik setiap hari. Nah, di beberapa tempat di daerah Indonesia banyak yang mengalami kesulitan air bersih. Sawah petani menjadi kering. Air itu sangat penting untuk kehidupan kita teman-teman. Untuk itu, kita harus menghemat air agar tidak kekeringan. Musim kemarau telah tiba. Pagi hari, matahari bersinar cerah. Siti, Dayu, dan Lani bermain di taman. Letak taman dekat dari rumah. Di taman, banyak teman-teman menunggu. Ada Edo, Udin, dan Beni. Mereka pun bermain bersama. Siti dan teman-teman asik bermain. Mereka menikmati suasana di musim kemarau. Nah, sekarang pada halaman 60 sampai 62, teman-teman coba baca teks percakapan yang dilakukan oleh Siti, Dayu, dan juga Lani ya. Pada teks percakapan tersebut, teman-teman bisa menemukan kembali kalimat pujian dan tanggapannya loh. Ketika ada teman kalian yang memiliki kepandaian, teman-teman harus menghargainya ya. Jangan lupa teman-teman untuk memberikan pujian sesuai dengan kepandaiannya. Nah, ketika teman-teman dipuji, maka teman-teman harus mengucapkan terima kasih. Apa sih kegiatan yang teman-teman lakukan ketika musim kemarau datang? Nah, sekarang coba teman-teman amati kegiatan yang dilakukan oleh anggota keluarga teman-teman yang ada di rumah. Kemudian teman-teman berikan pujiannya ya. Kalau di sini dicontohkan, suara nyanyianmu merdu sekali Siti. Kalau untuk pujian terhadap anggota keluarga di rumah, teman-teman bisa memuji seperti ini. Masakan ibu sangat lezat sekali. Silahkan teman-teman isi ya.
Hari telah siang. Matahari bersinar terik. Saatnya pulang untuk beristirahat. Setelah tiba di rumah, Siti mencuci tangannya. Setelah mencuci tangan, Siti menutup keran air. Pada musim kemarau, hujan tidak turun. Persediaan air bersih semakin sedikit. Saat di rumah, Siti berhemat air bersih. Sekarang, mari kita lihat aturan dalam menghemat air di rumah Siti ya, teman-teman. Yang pertama, Siti menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian beras ya, teman-teman. Jadi bukan air bekas cucian piring atau air bekas cucian baju, tapi air bekas cucian beras. Yang kedua, setelah digunakan, keran air ditutup dengan rapat. Yang ketiga, Siti menaburkan kompos daun di sekitar tanaman. Tujuannya agar air tersimpan lebih lama. Dan yang terakhir, mematikan keran saat menyabuni piring. Kalau teman-teman di rumah, kegiatan apa yang teman-teman lakukan untuk menghemat air? Nah, teman-teman, coba lakukan ya kegiatan untuk menghemat air. Sore hari, cuaca cerah. Siti menjemput Lani dan Dayu. Mereka bersama-sama ke balai desa. Mereka akan berlatih menari bersama. Gerakan badan, tangan dan kaki. Tangan terentang, lalu berayun. Kaki meloncat ke kanan dan ke kiri. Kemudian gelengkan kepala, lalu putar badan. Gerakan tubuh ikuti hitungan. Pada musim kemarau, udara terasa panas. Edo dan teman-teman merasa sangat kepanasan. Tubuh mereka pun mudah berkeringat. Di dekat rumah Edo ada sungai yang masih bersih. Saat musim kemarau, sungai itu menjadi dangkal. Edo dan teman-teman duduk di sungai. Kemudian bermain air dengan kaki. Mereka bermain sambil menyiram air ke badan. Badan mereka terasa segar. Kalau Edo dan teman-temannya duduk di sungai, nah kalau teman-teman, apa aktivitas air yang teman-teman sukai? Apakah berenang? Apakah menyelam? Apakah main arung jeram? Dan lain-lain. Selalu hati-hati ya teman-teman ketika sedang melakukan aktivitas air. Cuaca pada musim kemarau selalu cerah. Hari semakin sore dan matahari akan tenggelam. Sinar matahari menjadi berwarna jingga. Bermain air di sungai sudah selesai. Edo dan teman-temannya berjalan pulang. Sekarang coba teman-teman baca teks percakapan antara Edo dan teman-temannya ya. Teman-teman tadi sudah membaca percakapan antara Edo dan teman-temannya. Teman-teman juga sudah mengenal kalimat pujian. Sekarang pada halaman 68 dan 69, coba teman-teman tunjukkan kalimat pujian pada halaman tersebut. Jika kalimat tersebut termasuk kalimat pujian, teman-teman beri tanda checklist. Tapi jika kalimat tersebut bukan kalimat pujian, teman-teman silahkan beri tanda silang. Nah, jika kalimat tersebut termasuk kalimat pujian, maka teman-teman berikan tanggapannya juga ya. Saat istirahat tiba, matahari bersinar dengan cerah. Benny dan teman-teman bermain di halaman sekolah. Sambil bermain, Benny menceritakan kegiatannya di rumah. Kegiatan belajar bersama ibu pada hari libur.
Benny dan Ibu menimbang benda yang ada di rumah. Mereka menimbang benda dengan alat ukur tidak baku. Mereka menggunakan penggaris dan gantungan baju. Mereka juga menggunakan buku dan kelereng. Benny menggambarkan cara membuatnya di atas pasir. Ini alat-alat yang saya pakai untuk menimbang benda. Teman-teman dapat membuatnya di rumah, kata Benny. Untuk cara membuat timbangan dari penggaris, teman-teman bisa melihat pada halaman 75 ya. Pada halaman tersebut sudah terdapat langkah-langkah untuk membuatnya. Selain menggunakan penggaris, teman-teman juga bisa menggunakan gantungan baju untuk membuat timbangan. Coba sekarang teman-teman ambil gantungan baju yang ada di rumah dan kemudian buatlah timbangan. Untuk cara membuatnya, teman-teman bisa melihat pada halaman 76 ya. Teman-teman bisa menimbang apa saja menggunakan timbangan yang teman-teman buat. Nah, timbangan yang teman-teman buat itu yang dari gantungan baju dan dari penggaris merupakan alat ukur yang tidak baku. Kenapa disebut alat ukur yang tidak baku? Karena ketika alat tersebut digunakan oleh orang lain, maka hasil timbangannya atau hasil ukurannya bisa berbeda, tidak sama. Sekarang pada halaman 78 dan 79 ada latihan soal tentang pengukuran berat benda. Coba teman-teman jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada halaman tersebut ya. Cara menjawabnya, teman-teman bisa melihat dulu daftar yang ada pada tabel ya. Di situ ada nomor, ada nama benda, dan kemudian ada hasil timbangan. Seperti yang tadi sudah disampaikan, yaitu pada awal pembelajaran bahwa persediaan air bersih itu terbatas, maka sekarang kita akan mengetahui aturan penggunaan air bersih yang ada di rumah Benny. Yang pertama, aturannya adalah matikan keran jika sudah selesai digunakan. Yang kedua, siramlah tanaman di waktu pagi dan sore hari. Yang ketiga, gunakan air bekas cucian baju untuk menyiram jalan yang berdebu. Dan yang keempat, saat menyabuni piring, matikan dahulu keran air. Jika akan membilas, baru kerannya dinyalakan. Nah, teman-teman, seperti itu aturan penggunaan air bersih di rumah Benny. Kalau di rumah teman-teman, adakah aturan dalam penggunaan air bersih? Jika ada, coba dong sebutkan apa saja aturannya. Baik teman-teman, aturan penggunaan air bersih di rumah Benny menjadi materi terakhir yang kita pelajari hari ini. Jadi, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita sudah menyelesaikan tema 8, subtema 2, pembelajaran ke-1 sampai ke-3. Besok kita akan mempelajari tema 8, subtema 2, pembelajaran ke-4 sampai ke-6. Teman-teman, bersiap ya untuk besok. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang teman-teman pelajari hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan teman-teman ya. Miss ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi besok ya teman-teman kelas 1.